Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Syahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis secara singkat dan jelas. BMC merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, dan dengan menggunakan model bisnis ini, kita dapat menggambarkan dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis sebagai sebuah strategi yang utuh. Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Sekarang saya akan memaparkan bisnis model kanvas yang ada di usaha saya, yaitu The Showroom Print Specialist. The Showroom Print Specialist adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa, yaitu menyediakan jasa desain yang unik, kekinian, dan berkelas untuk dicetak sebagai banner, kemasan makanan atau kemasan barang-barang lainnya, stiker, kartu nama, kartu undangan, kalender, tas, stiker, poster, ID card, brosur, company profile, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Tidak hanya mendesain, para pelanggan juga dapat mencetaknya di tempat kami, tentunya dengan harga yang terjangkau namun kualitas baik. Target pasar kami adalah semua kalangan, karena usaha ini sangat dibutuhkan oleh siapapun yang membutuhkan jasa desain dan percetakan. Seperti yang telah disinggung di slide sebelumnya, elemen dalam bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, customer segmentation, yang kedua, value proposition, yang ketiga, channel, yang keempat, customer relationship, yang kelima, revenue stream, yang keenam, key researches, yang ketujuh, key activities, yang kedelapan, key partner, dan yang terakhir, cost structure. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah penggolongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Kategori di dalam customer segment, yang pertama ada mass market, yaitu segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Yang kedua, niche market, yaitu segmen pasar yang spesifik. Yang ketiga, segmented, atau segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda namun dalam satu kategori. Dan yang terakhir, diversified, yaitu segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Nah, yang menjadi pelanggan dari usaha kami adalah semua kalangan, mulai dari usia di atas 13 tahun, karena usaha percetakan ini dibutuhkan oleh semua kalangan tanpa batasan usia. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition adalah nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan, atau kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing. Karena hal itu adalah yang harus dituliskan di value proposition. Nah, value proposition dari usaha kami, yang pertama, penyedia layanan jasa desain dan percetakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan premium sehingga hasil produk kami dijamin memiliki kualitas yang baik, serta waktu pengerjaan yang singkat, yaitu 1 hari atau bahkan 15 menit. Langsung tunggu saja di toko kami. Yang ketiga adalah channel. Channel adalah cara kita untuk menjangkau customer. Kategori di dalam channel ada 2, yaitu direct dan indirect. Nah, channel yang digunakan di usaha kami adalah dengan mempromosikannya melalui mulut ke mulut, melalui sosial media atau Instagram kami, dan yang ketiga melalui browser online dan offline. Next, selanjutnya adalah customer relationship. Untuk menjaga kesenangan dan kenyamanan para konsumen kami melayani pesanan sesuai dengan keinginan, dan juga sesekali kami akan adakan diskon atau promo. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream dari usaha kami yaitu peningkatan kualitas dengan menggunakan bahan kertas premium untuk mendapatkan hasil cetak
dengan kualitas baik. Key resources adalah sumber daya kunci dalam bisnis. Sumber daya kunci dalam bisnis kami adalah yang pertama bahan kertas premium serta desain sesuai dengan permintaan customer agar tidak mengecewakan ekspektasi dari para customer dan juga alat percetakan. Selanjutnya adalah key activities. Kolom key activities harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan yang mana kegiatan ini untuk menghasilkan Yang kedua adalah proses yang percetakan oleh karena suatu proses bisnis. percetakan pasti membutuhkan biaya. Kategori dalam key activities ini Yang terdiri ketiga dari adalah dua, biaya yaitu packaging. production. Kenapa pakai Contohnya biaya itu seperti packaging? aktivitas Karena merancang, kami tidak ingin membuat, dan mengecewakan mengirimkan customer produk. kami. Yang kedua adalah kategori produk problem kami solving. hasilnya Yaitu aktivitas hasilnya operasinya maksimal. biasanya ini muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, organisasi, penyedia jasa. Nah, kalau usaha kami di Showroom Print Specialist masuk dalam kategori problem solving karena kami adalah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ketika customer-customer membutuhkan percetakan. Kegiatan kuncinya dalam bisnis ini adalah membuat list kebutuhan pelanggan dan membuat desain percetakan sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya adalah key partner. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa kami ajak kerjasama. Nah, pihak-pihak atau mitra bisnis dalam usaha ini, yang pertama adalah pabrik kertas, yang kedua pabrik penghasil tinta print, yang ketiga toko komputer dan aksesoris, yang keempat toko kertas, yang kelima toko print, dan yang keenam toko alat tulis kantor. Next, selanjutnya kita akan masuk ke elemen bisnis model kanvas yang terakhir, yaitu cost structure. Cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus kami keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, kategori di dalam cost structure ini ada dua, yang pertama fixed cost, yang kedua variable cost. Yang mana fixed cost itu artinya adalah biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi, sedangkan variable cost adalah biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Nah, cost structure yang dapat kami gambarkan dalam bisnis kami yaitu yang pertama adalah biaya kertas print dan tinta print, yang kedua biaya proses percetakan, dan yang ketiga adalah biaya packaging. Cukup sekian pemaparan dari bisnis model kanvas pada bisnis The Showroom Print Specialist. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.